untuk memanipulasi aturan hukum konstitusi, maka mereka selanjutnya juga akan melakukan kecurangan dengan melakukan pencoblosan dan lain sebagainya. Sehingga kita hari ini adalah ingin menyelamatkan konstitusi. Kita tidak mau membiarkan republik ini konstitusinya diobrak-abrik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita dari Aliansi Penyelamat Konstitusi akan memanjatkan sikap Indonesia bahwa duka rakyat adalah duka Ibu Pertiwi. Kekuasaan adalah amanah, amanah untuk melayani. Kekuasaan harus tunduk dan patuh pada konstitusi. Kau coba menggalang opini 3 periode. Kau coba menggalang opini penundaan pemilu. Rakyat menolak itu semua karena patuh pada konstitusi. Apakah kekuatanmu apakah ketakutanmu setelah purna jabatan? Jadi kalau mereka sudah berani untuk memanipulasi aturan hukum konstitusi, maka mereka selanjutnya juga akan melakukan kecurangan dengan melakukan pencoblosan dan lain sebagainya. Sikap kita hari ini adalah ingin menegakkan, menyelamatkan konstitusi. Kita tidak mau membiarkan republik ini konstitusinya diobrak-abrik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita dari Aliansi Penyelamat Konstitusi akan memanjatkan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Aliansi Penyelamat Konstitusi. Selamatkan konstitusi, terus tegak karena diam bukan pilihan. Rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanpa korupsi, tanpa kolusi, tanpa nepotisme. 2. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa yang menjunjung tinggi konstitusi. Hukum dan keadilan. 3. Kawan-kawan NCW silakan masuk. Jangan minggir, Bung Mixil, di mana Bung Mixil? Maju lagi. Oh enggak ada, kawan-kawan yang coba merapat aja, kita beri space. Oh oke gini, oke semangat kawan-kawan Aliansi Penyelamat Konstitusi. Kita bergabung dengan NCW, suara dari APK, mikrofonnya kita satu komandokan dengan kawan-kawan NCW. Jangan. Oke, terima kasih. Silakan kawan-kawan NCW. Baik, terima kasih Bang. Oke, tahan. Baik, kawan-kawan NCW dan OPM bergabung melebur dengan kawan-kawan yang lain ya. Karena apa? Tujuan kehadiran di tempat ini adalah kami ingin melawan oknum
oknum-oknum, pihak-pihak, kroni-kroni, keluarga yang ingin menguasai negeri ini untuk menghidupkan politik dinasti. Kami lawan hal itu. Benar kawan-kawan? Tidak boleh ada keluarga yang memiliki negara ini, kawan-kawan. Sebab pada saat itu, pada founding father kita, pada hal itu, benar kawan-kawan? Sehingga pada saat politik pemilu 2024 nanti, masyarakat Indonesia harus cerdas, jangan memilih bagian yang ingin membentuk politik dinasti itu, kawan-kawan. Kita tahu bersama bahwasanya salah satu pasangan capres yang kemudian melalui permainan politik dinasti, lobby-lobby intervensi kekuasaan yang dilakukannya itu juga terjadi terduga kasus korupsi, kawan-kawan. Saya sebut aja apa? Pembelian pesawat Boeing Mirage 2005, kawan-kawan, yang menghabiskan anggaran keuangan negara sebesar 11,8 triliun. Tidak ada laporan keuangan. Pada saat itu dia dapat RDP. Anggaran itu harus tertutup padanya, kawan-kawan. Apalagi proyek food estate Pak Prabowo yang masih ini, kawan-kawan. Politik dinasti yang mobil, kawan. Sehingga kawan-kawan, hari ini kami dari NCW. Apa itu NCW? National Corruption Watch. Bersama OPM, opini beberapa mereka, kami mau lawan institusi yang melaksanakan, melakukan praktek-praktek KKN, korupsi dan nepotisme. Dan kami ketahui bersama bahwasanya putusan MK kemarin nomor 90 ada korupsi dan nepotisme di sana, kawan-kawan. Masa malah justru membenarkan putusan MK, malah kompromi dengan kekuasaan, bajingan tidak itu, kawan-kawan. Makanya kita harus mencerdaskan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita, bahwa kecerdasan itu adalah negara diberikan kepada masyarakat Indonesia. Maka kita mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, harus bijak, harus intelektual dalam memilih siapa pemimpinnya. Jangan memilih pemimpin yang diduga kasus koruptor, kawan-kawan. Kawan-kawan perlu ketahui, ada kasus mengenai pembelian pesawat Mirage, Boeing Mirage 2005 itu, yang pernah dihibahkan oleh pemerintah Qatar ke Indonesia pada zaman SBY, tapi ditolak. Lalu hari ini Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto memilih pesawat itu dengan Merdeka! Masih semangat ya teman-teman ya. Ya, saya berterima kasih kepada teman-teman NCW yang kita bisa bergabung di sini. Saya ingin menjelaskan, buat yang selalu berteriak-teriak, setia tegak lurus bersama Jokowi. Saya ingin meluruskan, setia tegak lurus dengan Jokowi bukan artinya kita harus mengikuti Jokowi jika jelas-jelas itu adalah sesuatu yang salah. Setuju? Apa yang dilakukan Jokowi sudah jelas-jelas suatu pelanggaran hukum. Apa yang dilakukan Jokowi sudah jelas-jelas bikin kami rakyat Indonesia muak. Betul tidak? Apakah kita harus mengikuti Jokowi jika cara Jokowi seperti ini? Jokowi gunakan kekuasaannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia untuk memuluskan langkah-langkah anaknya. Yang teriak-teriak bukan dinasti, oke, saya revisi bukan dinasti, tapi ini adalah nepotisme yang baru pernah terjadi di Indonesia. Setuju? Apakah kita harus diam? Saya mengajak semua elemen masyarakat, inilah saatnya kita berpikir secara rasional. Ingat, kita bukan orang cerdas, tapi kita orang waras. Orang waras sudah pasti cerdas, tapi orang cerdas belum tentu waras. Itulah yang terjadi di sana. Mereka orang-orang cerdas, tapi mereka tidak waras dan minim akhlak, krisis moral. Setuju? Ayo, semua elemen masyarakat, kita bersatu atas nama rakyat Indonesia, bahwa saat ini bangsa ini sudah dimanfaatkan oleh kepentingan dan kekuasaan. Setuju? Ingat, jangan sampai konstitusi kita terus-menerus tersandra. Saat ini konstitusi sudah dinodai. Ya, mereka menggunakan alat negara, mereka gunakan kekuasaan untuk menghancurkan bangsa ini. Bullshit kalau mereka ingin persatuan. Apakah pantas pemimpin yang ada di Indonesia adalah pemimpin yang cacat hukum? Ingat,
Saya mau nanya ke Pak Jokowi dengan segala hormat Pak Jokowi. Saya adalah salah satu pendukung Anda yang selama ini selalu membela Anda, termasuk terakhir masalah Rocky Gerung. Bagaimana demi menjaga seorang Jokowi, saya rela menjadi persekusi oleh massa. Tetapi kembali lagi saya katakan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sedalam-dalamnya lautan bisa kita jangkau, sedangkal-dangkalnya hati manusia tidak. Inilah yang terjadi dengan Jokowi. Selama ini kita melihat bahwa Jokowi adalah orang baik, pemimpin yang hebat yang mengayomi rakyatnya. Ternyata semua bullshit. Jokowi sudah memecah belah kita sesama anak bangsa, khususnya pendukung Jokowi. Apakah ini sebuah strategi? Apa tidak ada strategi lain selain memecah belah wahai Jokowi? Gibran cacat yang hukum, cacat hukum. Yang kata Jokowi apa? Revolusi mental. Inilah hasil revolusi mental dari seorang Jokowi. Dia gunakan kekuasaan untuk anak-anaknya. Oke, sekali lagi saya mengajak semua teman-teman, kita tetap konsisten, kita harus bersatu, bergerak, kita harus berani melawan semua ini. Ingat, hancurnya suatu negara bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Ini saatnya kita harus bersuara. Setuju? Oke, terima kasih. Curang. Pemilu 2024 akan cacat hukum jika pasangan Prabowo Gibran tidak dibatalkan. Setuju teman-teman? Kalinya keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya menyapa kawan-kawan, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Pada tahun 1928, peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda berkumpul untuk menyuarakan bahwa pentingnya kaum muda untuk memerdekakan Republik Indonesia. Lalu, lagi-lagi kaum muda berkumpul mendesak kaum tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum yang selalu berjuang di jalan pilihan hitam yang kami pilih. Jadilah polisi yang bisa menembak hati masyarakat. Jangan lantas kemudian kita dipredel paksa, kita diperhadapkan oleh tameng-tameng yang kemudian membatasi ruang gerak kita, membatasi aspirasi kita untuk sampai di gedung ini. Apakah lantas abang-abang kepolisian yang sekarang ini menjalankan tugasnya, kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat? Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sudah diamanatkan dan kita civil society dilindungi oleh undang-undang. Apakah saya bertanya kepada abang-abang kepolisian dan instrumen pengaman negara, apakah kalian dipakai oleh Jokowi? Apakah kalian dipakai oleh oknum? Apakah kalian dipakai oleh calon penguasa untuk meloloskan, untuk mensuksesi satu pasangan calon? Jawab dari hati nurani kalian. Jangan kalian onani dalam pikiran. Ibarat ngewek tidak dapat enaknya. Jangan sampai seperti itu. Ada yang di satu istilah, kita udah berhubungan intim tapi tidak dapat enaknya. Nah itu yang sedang dilakukan oleh abang-abang kepolisian. Mohon maaf ya abang-abang kepolisian, saya bukan memprovokasi. Dan itulah bukti nyata. Yang saya sampaikan ini bukan ujaran kebencian. Yang saya sampaikan ini adalah bentuk dari fakta, bentuk dari investigasi di lapangan, bentuk dari kajian-kajian ilmiah yang hadir dari rahim-rahim rakyat, yang lahir dari kaum pejuang yang memilih jalanan hitam untuk cara dia berjuang. Rekam bahwa alam dan leluhur kita merestui perjuangan kita pada pagi hari ini. Lalu lantas kemudian bahwa aparat penegak hukum, maka lantas kemudian civil society direpresi,
maka lantas kemudian kita dikriminalisasi untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk menyampaikan orasi politik kita. Sudah banyak kejadian kawan-kawan sekalian. Bahkan saya dikriminalisasi pada bulan 7. Saya belum sampai mendapatkan, belum tiba di lapangan, saya sudah direpresi oleh calon penguasa yang identitasnya mengaku dari salah satu partai. Akan tetapi tiba-tiba kita diangkut di dalam warung-warung kopi.